Baik, jumpa kembali bersama Ibu Maria Immaculata Layan dalam pembelajaran agama Katolik kelas 10 dengan tema Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Baik, kita melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, Ibu berharap kalian selalu baik-baik saja, terutama dalam melaksanakan tugas kalian di rumah maupun di mana saja kamu berada. Ya, sebelum kita mulai, kita lihat di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya bisa dibaca di situ ada 4. Percaya kepada Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Bertanggung jawab untuk ikut mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah seturut teladan Yesus Kristus. Memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Melakukan aktivitas menulis refleksi atau puisi atau doa tentang Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Indikator hasil belajar bisa kamu baca di situ, ada 7 indikator dan ini harus kamu kuasai. Pertama, mampu menjelaskan kaitan antara pewartaan dan tindakan Yesus dan dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, mampu menjelaskan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan. Yang ketiga, mampu menjelaskan pokok-pokok pewartaan Yesus dalam perumpamaan. Yang keempat, dapat menjelaskan tindakan-tindakan Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah. Yang kelima, mampu menjelaskan mujizat-mujizat Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah. Yang keenam, mampu menyimpulkan pewartaan Yesus dalam hubungan dengan uang atau harta, kekuasaan, dan solidaritas. Yang terakhir, dapat meneladani perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan masa kini. Kita lanjutkan. Mari kita membuka pembelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui berbagai cara Engkau berusaha mengajar kami untuk umat-Mu, terlebih melalui firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi seringkali hati kami beku dan lamban untuk memahami kehendak-Mu. Maka curahkanlah Roh Kudus agar dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan, kami dapat mendengar Engkau sendiri yang berfirman. Dan firman-Mu itulah yang akan mengarahkan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lihat langkah pertama adalah mendalami makna perumpamaan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita bertanya-tanya apa itu perumpamaan? Ya, kalau dalam pengertian perumpamaan itu seperti kiasan untuk mengartikan sesuatu dalam bentuk yang lain. Maka Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Kita lihat kisah di sini adalah kisah penceramah yang ditinggalkan pendengarnya. Nah, kita baca, dalam kesempatan memperingati hari besar keagamaan, panitia mengundang masyarakat untuk mendengarkan ceramah dari seorang penceramah yang sudah sangat terkenal. Tetapi nama penceramah itu sengaja dirahasiakan oleh panitia. Ketenaran sang penceramah memang tidak diragukan lagi. Selain karena parasnya yang elok, ia pun selalu membuat ceramahnya menarik untuk didengar, bahasanya mudah dicerna. Contoh-contoh menyentuh kehidupan konkret. Penyampaiannya menyenangkan karena sering membuat pendengarnya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Ketika masyarakat sudah berkumpul, muncullah dari arah belakang mereka penceramah yang dinantikan itu. Sebagian orang kaget, lalu mulai berbisik satu sama lain. Loh, kok dia? Apa nggak salah? Tanpa ada yang
menggerakkan. Akhirnya satu persatu orang yang hendak mendengarkannya ceramah itu mundur dan pulang. Panitia menjadi bingung, lalu bertanya, "Kenapa?" kepada beberapa orang yang hendak pulang. "Ada apa? Mengapa kalian pulang? Bukankah orang yang akan memberi ceramah itu orang yang hebat dan terkenal? Bahkan kami pun berani bayar mahal untuk mendatangkan dia." Salah seorang menjawab, "Pak, kami tidak butuh teori. Kami butuh bukti. Apakah Bapak tidak mendengar berita di media massa tentang dia? Anaknya terlibat masalah narkoba. Dia sendiri terlibat dalam kasus bisnis gelap. Jadi apanya yang bisa kami percayai?" Panitia pun tidak bisa menghalangi warga yang hendak pulang. Akhirnya ceramah pun dibatalkan karena pesertanya bubar. Baiklah anak-anak, ini adalah kisah penceramah yang ditinggalkan pendengarnya. Sudah jelas ya mengapa mereka meninggalkan acara ini, karena mereka tahu bahwa penceramah ini dia dalam kehidupan konkretnya, kehidupan nyatanya tidak sesuai seperti apa yang akan diceramahkan dengan semangat yang dia miliki. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Sejauh mana kalian pernah mendengar kasus serupa? Bagaimana dengan kebiasaan kalian sendiri? Jadi kata mereka di sini diganti dengan kalian ya. Ibu belum ganti, tapi silakan kamu mengganti kata mereka dengan kalian. Yang kedua, sejauh mana kesesuaian antara pengajaran dan praktik hidup nampak dalam diri Yesus? Kita lihat dalam diri Yesus bagaimana kesesuaian antara pengajaran dan praktik hidup dalam diri Yesus. Ya, silakan pertanyaan itu kamu jawab dan kumpulkan ya di Google Classroom. Kita masuk di langkah kedua, yaitu mendalami kuartan Yesus melalui perumpamaan dan tindakannya. Buat kalian di sini, silakan kalian membaca dan merenungkan bacaan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 53, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ini bacaan yang sangat menarik dan bagus sekali. Silakan kamu baca dan merenungkannya dengan baik. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan pendalaman. Ini juga silakan kamu jawab lalu kamu kumpulkan di Google Classroom. Yang pertama, apa saja yang digunakan oleh Yesus sebagai pembanding atau analogi dalam perumpamaan-perumpamaannya? Yang kedua, bila Yesus menggunakan hal-hal tersebut, benda atau orang, sebagai analogi dalam perumpamaannya, kira-kira masyarakat seperti apa yang mendengar ajaran Yesus? Apakah masyarakatnya mereka itu petani, nelayan, atau orang-orang yang hebat, ahli Taurat ya? Yang ketiga, apa alasan Yesus menggunakan perumpamaan untuk mewartakan kerajaan Allah? Yang keempat, perhatikan masing-masing perumpamaan Yesus dalam kutipan tersebut. Apa makna perumpamaan Yesus yang diungkapkan dalam kutipan tersebut? Yang kelima, sikap apa yang diputuskan agar mampu memahami tentang perumpamaan Yesus? Ini adalah 5 pertanyaan dari pendalaman bacaan tadi. Silakan pertanyaan ini kamu jawab lalu kamu kumpulkan dalam Google Classroom. Penegasan. Yang pertama, dalam banyak kesempatan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu diambil dari hal-hal yang sangat dekat dengan dunia pendengarannya. Misalnya dengan menggunakan simbol, penabur, biji sesawi, dan sebagainya. Sesungguhnya bila Yesus menyampaikan warta tentang kerajaan Allah, ia berharap agar siapapun yang mendengarnya dapat mengerti kehendak Allah yang tersembunyi di balik perumpamaan tersebut. Ini bandingkanlah ayat 34 sampai 35. Yang kedua, tetapi pewartaan Yesus melalui perumpamaan baru akan dimengerti bila manusia memiliki sikap mau mendengarkan, tidak sekedar mendengar tetapi memperhatikan dengan sama, dan tidak sekedar melihat. Hanya mereka yang memiliki keterbukaan hati bagi kehendak Allah yang dapat menemukan pesan tersembunyi dari perumpamaan tersebut. Yang ketiga, perumpamaan penabur ini sudah dijelaskan Yesus dalam ayat 19 sampai 23
Melalui perumpamaan yang serupa, pada ayat 24-30, Yesus hendak menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kerajaan Allah bukanlah tindakan yang mudah. Dengan menegakkan kerajaan Allah, kerap mendapatkan halangan dan rintangan, baik dari kekuatan jahat yang menentang kebaikan dan kebenaran. Nah, di sini Yesus menegaskan bahwa kita harus kuat sehingga mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan apapun dan dari siapapun. Baik, lanjut. Perumpamaan biji sawi dan ragi hendak mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang perjuangan menegakkan kerajaan Allah bisa dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang nampak sepele. Tetapi bila yang sederhana itu ditekuni dan dibiasakan, akan mampu memberi dampak kebaikan yang lebih besar. Yang berikut, perumpamaan harta terpendam. Nah, dan mutiara berharga hendak mengatakan bahwa bila mana kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga, siapapun akan berusaha mencapainya. Bahkan dengan berani berkorban, meninggalkan dan menjual milik yang dimilikinya selama ini dan dianggap berharga. Berikut, Yesus tidak memakai paksaan ya dan kekerasan dalam meretakkan kerajaan Allah. Walaupun demikian, melalui perumpamaan pukat di akhir zaman, manusia akan diadili dan dipisahkan antara yang menerima dan melakukan kerajaan Allah dengan menolaknya. Yang berikut, kerajaan Allah baru bermakna dan membangun hidup kita bila kita mau mengosongkan diri, membongkar hidup kita yang lama, meninggalkan apa yang selama dianggap paling baik dan berguna bagi hidup, dan sepenuhnya bisa menerima Yesus sebagai juru selamat yang lebih berharga dari segala-galanya dalam hidup. Nah, ini sedikit penegasan buat kalian sehingga kalian bisa mungkin memunculkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi, mungkin jawaban yang tidak ada di sini kamu bisa memberikannya. Nah, sebagai tugas mandiri, yang pertama, mencari kutipan kitab suci yang menunjukkan Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui tindakan, ya. Yang kedua, menjelaskan nilai kerajaan Allah apa yang dinyatakan dalam tindakan Yesus tersebut. Ya, jelaskan nilai-nilai kerajaan seperti apa yang dinyatakan dalam tindakan-tindakan Yesus yang kamu temukan dalam kitab suci. Silakan ini kamu kerjakan, kemudian kamu kumpulkan juga di Google Classroom. Berikut kita mendalami kitab suci dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 dan dilanjutkan ayat 19 sampai 45. Ini tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ini juga merupakan bacaan yang sangat menarik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga. Kamu bisa baca di situ. Yang pertama, rumuskanlah hubungan tindakan Yesus yang terdapat dalam kutipan di atas dengan datangnya kerajaan Allah dalam diri Yesus. Yang kedua, apa yang sedang menyelimuti Maria dan Marta? Apa yang dilakukan orang banyak menanggapi perasaan mereka? Berhasilkah mereka? Yang ketiga, ketika Yesus datang, apa reaksi Yesus melihat keprihatinan mereka? Apa yang mereka harapkan dari Yesus? Terkabulkah harapan mereka? Kemudian, lihat ayat 19, banyak orang Yahudi. Apakah selama ini mereka percaya kepada Yesus? Bandingkan dengan ayat 36. Kemudian bandingkan lagi dengan ayat 45. Yang terakhir, siapa Yesus menurut ayat 41 sampai 42. Jadi ini kita mau melihat kerajaan Allah seperti apa yang diwartakan oleh Yesus dalam kehidupan, terutama ketika Yesus mau membangkitkan Lazarus dari kematian, ya, dari kuburnya. Berikut ini ada beberapa penegasan. Tindakan Yesus yang dikisahkan di atas merupakan peristiwa mujizat, ya, tentu saja. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan 4 hari mati dan dikuburkan, ya. Cukup lama juga 4 hari. Orang-orang Yahudi mempunyai keyakinan bahwa kuasa untuk membangkitkan orang mati itu hanya dimiliki oleh Allah. Karena Allah lah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian.
Maka ketika Yesus mampu melakukan itu, mereka sangat keheranan. Yang kedua, Injil Yohanes hendak mengatakan bahwa mujizat Yesus menjadi tanda heran yang membuat orang bertanya, siapa gerangan yang memampukan Yesus bisa melakukan hal itu? Bukankah hanya Allah yang bisa melakukannya? Kalau demikian, siapakah dia ini ya? Tanda heran itu mengantar kepada iman akan Allah. Bahkan, lebih dari itu, mereka akhirnya percaya akan Yesus sebagai Mesias utusan Bapa. Karya keselamatan Allah diwujudkan dalam diri Yesus. Dengan membangkitkan orang mati, Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa Allah berkuasa atas hidup dan kematian manusia, dan bahwa Ia tidak akan membiarkan manusia itu dikukung oleh kematian. Maka Ia membangkitkan, selayaknya lah manusia bersujud syukur atas karya Allah tersebut. Baik, kita masuk di langkah ketiga. Di sini menghayati pewartaan nilai-nilai kerajaan Allah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi tugas mandiri yang kedua. Yang pertama, silakan anak-anak kalian berlatih menemukan pesan dari perumpamaan Yesus dengan mendalami perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Tahu ya, ini kisah yang paling sering kita baca, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kemudian yang kedua, tuliskanlah gagasan penting apa yang diperoleh dalam pelajaran ini. Lalu men-sharingkannya kepada teman-teman ya. Bisa sharing melalui grup ya, kamu bisa masukkan ke grup WA dalam sharing kamu. Yang ketiga, marilah dalam suasana hening kamu juga berrefleksi dengan menyimak artikel. Baik, kita lanjutkan. Ini yang berikut, nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini kamu bisa lihat gambar harta kekayaan ya, uang dan harta kekayaan. Dalam Injil Markus 10 ayat 24-25, Yesus pernah memperingatkan orang yang hidupnya dikuasai nafsu akan uang dan daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Harta kekayaan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengulangi dan menegaskan sekali lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Uang dan harta kekayaan tentu saja perlu untuk hidup, tetapi Yesus mengajak kita untuk tidak diperbudak oleh uang dan harta kekayaan. Kedua adalah kekuasaan dan jabatan. Dengan kekuasaan dan jabatan, banyak orang merasa dapat memperlakukan orang lain sesuai dengan keinginannya. Sebagai anak Allah, Yesus mempunyai kuasa dan jabatan melebihi kuasa dan jabatan manusia, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Tapi semuanya itu tidak ia gunakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Filipi 2 ayat 7. Harga diri dan kehormatan. Demi menjaga harga diri, orang yang bersalah berani berbohong dan mengaku seolah-olah benar. Demi menjaga harga diri, seorang pimpinan menimpakan kesalahan pada bawahannya. Demi menjaga harga diri, orang berani menjelekan atau merendahkan orang lain agar seolah dirinya lah yang paling hebat. Nah, pewartaan tentang kerajaan Allah, Yesus telah mengingatkan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ini kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lihat, ada anak kecil ini tidurnya nyenyak sekali ya. Jadi Injil Matius pasal 18 ayat 1-4. Harga diri seseorang justru terletak pada kerendahan hatinya yang mau bersikap seperti anak kecil, yaitu polos, jujur, bersahaja, tidak menutupi kekurangan, dan tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. Harga diri justru terletak pada kesediaan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama, hidup dalam kebersamaan tanpa sekat, tanpa merasa lebih baik atau lebih suci. Yesus menunjukkan hal tersebut saat ia makan bersama dengan orang berdosa, seperti Lewi, si pemungut cukai, kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 29, dan dia menumpang juga di rumah Sakeus, yaitu Lukas 19 ayat 5-7.
Nah, berikut adalah kasih. Kerajaan Allah ditandai dengan kasih antar manusia, kasih yang tidak lagi dibatasi atas dasar kesamaan suku, agama, ras semata. Kasih yang diperjuangkan di sini, berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Di Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Model kasih yang diperjuangkan Yesus itulah yang membuat komunitas kita berbeda. Dan Yesus adalah kasih yang universal dan terbuka. Kasih yang juga tertuju pada orang-orang yang memusuhi, menganiaya, memfitnah atau menganiaya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Injil Matius pasal 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Di Lukas pasal 6 ayat 32. Begitu, untuk mewujudkan kerajaan Allah, kita harus senantiasa meningkatkan kasih kita kepada sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan sebagainya. Ya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tidak menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu. Masmurkan namamu, dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita dengan Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikannya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.